Nama saya Yahman Baene, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, unit kerja SMA Negeri 1 Bahusa, LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, salah satu di antara siswa kami memandu kita dalam doa. Silakan. Baik, teman-teman, mari kami dalam doa meminta kepada Tuhan atas Tuhan. Baik, terima kasih. Berikut sebelum kita mulai materi pembelajaran kita hari ini, kita absen dulu ya. Amelia Bulala, Basari Ahmad Ilona, Kumparda Lafau, Damai Kristiani Baine, Sendiriani Halawan, Susiyanti Laya, Simon Ahmad Ilona, Sisri Jupita Bulala, Warni Cilibu, Yusliana Hulu. Berarti hari ini tidak ada yang absen ya, hadir semua. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari teks eksposisi. Di situ kita sudah menganalisis sebuah struktur teks eksposisi. Pada hari ini kita teruskan materi tersebut, yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Saya ulangi, yang kita pelajari hari ini adalah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sebelum kita membahas kaidah kebahasaan teks eksposisi, perlu kita refleksi dulu apa itu teks eksposisi. Di antara siswa kami ada silakan. Silakan. Teks eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud tujuan dan karangan. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Teks eksposisi adalah yang berisi informasi untuk menyampaikan sesuatu hal kepada pembaca atau pendengar. Baik, semua yang Anda katakan itu bahwasanya teks eksposisi itu adalah teks yang berisi informasi yang bertujuan mengajak atau memberitahukan sesuatu hal kepada pembaca atau pendengar. Nah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan mempelajari yang namanya kaidah kebahasaan teks eksposisi. Setelah kita mempelajari nanti kaidah kebahasaan teks eksposisi ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, memahami kebahasaan teks eksposisi. Yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang ketiga, membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Nah, di sini nanti setelah kita memahami bagaimana kebahasaan teks eksposisi, kita identifikasi kaidah kebahasaannya, baru kita bandingkan kaidah kebahasaan dari dua teks eksposisi. Itu nanti kita bahas di diskusi kelompok. Nah, kita teruskan.
kebahasaan teks eksposisi itu adalah suatu aturan dalam penggunaan suatu bahasa untuk membentuk tata bahasa yang baik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam teks eksposisi itu ada aturan, ada kaidah penggunaan bahasanya sehingga terbentuklah yang namanya teks eksposisi. Jadi dalam menulis sebuah teks eksposisi ada aturan, ada acuan, ada pedoman, atau yang lebih sederhananya adalah kaidah. Nah, berikutnya kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ya, ada beberapa kaidah kebahasaan dari teks eksposisi itu. Yang pertama, menggunakan kata ganti atau pronomina. Menggunakan kata ganti atau pronomina. Apa itu kata ganti? Adalah kata-kata yang menggantikan sesuatu benda, boleh menggantikan seseorang, boleh. Misalnya, ini kata ganti atau pronomina ini. Misalnya kata saya itu adalah kata ganti orang pertama tunggal. Misalnya lagi kamu, nah itu adalah kata ganti orang kedua tunggal. Dan kata-kata ganti orang kedua dan ketiga jamak. Ya, di situ dikatakan bahwa salah satu yang membentuk teks eksposisi adalah kata ganti atau pronomina. Yang kedua, menggunakan istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Apa maksudnya? Kita lihat. Misalnya, ketika membahas topik kehutanan, maka istilah yang digunakan contohnya hutan lindung. Ada lagi yang berhubungan dengan kehutanan, penebangan liar. Ada lagi reboisasi dan lain-lain. Itu. Jadi intinya di sini ketika ada topik yang dibahas, tentunya menggunakan istilah yang berhubungan dengan pembahasan tersebut. Gitu. Kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Itu kaidah yang ketiga. Contoh katanya, jika, sebab, karena, dengan demikian, dan seterusnya. Berikutnya, kaidah yang keempat, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis, keterangan waktu, atau menyatakan perbandingan. Misalnya, kata-kata yang digunakan itu adalah sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan lain-lain. Itu adalah kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis. Kita beri satu contoh penggunaan kata konjungsi atau penghubung kemudian. Kita beri satu contoh dalam sebuah kalimat. Setelah kita mempelajari kaidah
kebahasaan ini kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Kemudian kita menyajikan hasil diskusi kelompok itu sendiri. Kaidah yang kelima, yaitu menggunakan kata-kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata-kata yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindak. Contoh katanya memprihatinkan, menduga, berasumsi, berpendapat, dan menyimpulkan. Kaidah yang keenam, menggunakan kata-kata penunjukan. Contoh katanya seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan lain-lain. Kaidah yang ketujuh, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Kita beri satu contoh penggunaan kata dalam sebuah kalimat. Misalnya penggunaan kata penghubung hendaklah. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Lahusa hendaklah untuk selalu patuh dan taat pada peraturan sekolah. Gitu. Apa di kalimat itu? Ada penggunaan kata hendak? Ada. Kaidah yang ke-8, yaitu menggunakan bahasa baku atau formal. Bagaimana yang namanya bahasa baku atau formal itu? Nah, di sini dikatakan teks eksposisi menggunakan bahasa baku dan formal. Kata-kata dalam teks eksposisi harus bersifat baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya kita tidak boleh menggunakan bahasa santai yang tidak formal. Penggunaan bahasa resmi membuat pembaca lebih mudah memahami penjelasan dalam sebuah teks eksposisi. Demikian penjelasan singkat. Kalau ada pertanyaan diberi waktu. Silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Karena tidak ada pertanyaan, maka kita teruskan materinya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui tadi, bahwa ada 3 tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama adalah memahami kaidah kebahasaannya. Berikutnya kita identifikasi kaidah kebahasaan teks eksposisi. Dan yang ketiga, membandingkan kaidah kebahasaan dari 2 teks eksposisi. Nah, di sini ada 2 teks eksposisi yang nantinya Anda diskusikan di masing-masing kelompokmu kedua teks tersebut. Ada 2 teksnya. Teks pertama, budaya tradisional semakin tergerus, dan teks kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Barangkali di LKPD yang sudah kita bagikan tadi, kedua teks itu ada di dalamnya. Silakan lihat LKPD-mu,
Silakan diskusikan bersama kelompok masing-masing. Waktu Anda 20 menit untuk berdiskusi. Dimulai dari sekarang. Kelompok 2 bagaimana? Ada kendala? Tidak, Pak. Silakan dilanjutkan. Kelompok 3 masih jalan? Bagus. Silakan diteruskan. Bagaimana sudah? Sudah, Pak. Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Mulai dari kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusinya. Kelompok 1 bagaimana? Siap. Disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh kawan kami, Sisri Jupiter. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Teks pertama, judulnya Budaya Tradisional Semakin Tergerus. Sedangkan teks kedua, Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah. Pada teks pertama, banyaknya aspek peran globalisasi. Sedangkan teks kedua tidak ada. Pada teks pertama dengan demikian.
sedangkan teks kedua selain itu. Pada teks pertama, saat ini, sedangkan teks kedua Jumat bersih, sedangkan teks ke-1 sejak dini, dan teks kedua cara kerja bakti. Teks pertama perhatian semua pihak. Baik, itu saja penyajian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk bertanya. Pertanyaan kami yaitu, berikan contoh problema yang sering digunakan dalam teks eksposisi. Sekian dari pertanyaan kami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami kelompok 3. Tadi yaitu berikan contoh kata-kata pronomina. Salah satu contoh yang sering digunakan dalam contoh pronomina yaitu dia, ia, anda, kamu, aku, mereka, kalian, kita, kami, saudaranya, saudaramu, saudaraku. Itu kata ganti pronomina yang sering digunakan. Sekian. Baik, bagaimana kelompok 3 berterima? Terima kasih atas jawabannya, kami berterima. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Baik, saya dari kelompok 3 mau bertanya, berikan satu contoh kalimat dari kata sebaliknya. Berikan contoh dalam kalimat penggunaan kata sebaliknya. Itu yang dia maksud. Disilakan untuk kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Saya meninggalkan dia demi kamu, tetapi sebaliknya kamu meninggalkan aku demi dia. Ya. Itu dia ya. Diteruskan. Bagaimana kelompok 3 berterima? Baik, terima kasih jawabannya satu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Apa saja ciri-ciri kaidah kebahasaan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertanyaannya itu jelas apa saja ciri-ciri kaidah kebahasaan. Satu itu memakai bahasa baku, kedua berisi informasi untuk pengetahuan disertai data yang akurat. Baik, kami penutup penyajian kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok. Berikutnya disilakan untuk kelompok 2. Silakan sajikan hasil diskusimu. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menampilkan hasil diskusi kami, di mana judul pembahasan kami yaitu budaya tradisional semakin tergerus dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah, yang disajikan oleh teman kami Simon Amjad. Baik, kami akan menyajikan hasil diskusi kami untuk mengenai teks kaidah kebahasaan pada teks pertama dan kedua. Pada teks pertama, kata ganti pronominal tidak ada, pada teks kedua ada. Pada teks pertama ada, yaitu tradisional, organisasi. Pada teks kedua juga ada, yaitu Jumat bersih. Pada teks pertama ada, yaitu dengan demikian. Pada teks kedua tidak ada. Pada teks pertama ada, yaitu telah, sejak, akan. Pada teks kedua juga ada, yaitu selain itu, dari. Pada teks pertama tidak ada, teks kedua juga tidak ada. Pada teks pertama juga ada, yaitu dengan demikian banyak aspek ini. Pada teks kedua juga ada, yaitu seperti itu. Pada teks pertama juga ada, itu harus, perlu. Kedua juga, dan pada teks kedua tidak ada. Ya. Demikian saja pembahasan kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, kami dari kelompok 1 mau bertanya, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Silakan kelompok 2. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang menjawab teman kami sendiri.
contoh kalimat menggunakan kata persuasif sebaiknya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 di menjawab teman kami sendirian di Lawak. Contohnya, aku merasa bahwa dia tidak benar-benar mencintaimu. Sebaiknya kamu putuskan saja. Baik, demikian saja kami akan punya sekian terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul budaya tradisional semakin tergerus dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah disajikan oleh teman kami yang baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami untuk membandingkan teks 1 dengan teks kedua, yaitu pada kata ganti pronominal pada teks ke-1 tidak terdapat, di teks kedua terdapat, yaitu terdapat pada kalimat mereka. Bahkan kebersihan sekolah banyak dilombakan untuk menarik minat sekolah agar mereka peduli kebersihan. Kata istilah pada teks ke-1 terdapat yaitu tradisional, yang terdapat pada kalimat-kalimatnya yaitu khususnya seni dan budaya tradisional masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain. Pada teks kedua yaitu Jumat Bersih. Jumat Bersih yaitu setelah pelajaran pertama selesai banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan Jumat Bersih. Yang ketiga yaitu kata kausalitas. Terdapat pada teks ke-1 yaitu dengan demikian. Sedangkan di teks kedua tidak terdapat. Pada kata kronologis atau perbandingan yaitu sejak, akan, dari. Sedangkan di teks kedua juga terdapat yaitu selain itu, Jumat Bersih, dari. Kata kerja mental tidak terdapat. Pada teks ke-1 tidak ada, teks kedua nggak ada. Sekarang kata rujukan. Kata rujukan terdapat pada teks ke-1 yaitu dengan demikian. Dengan demikian, budaya Nusantara dapat dibangun di dalam negeri sendiri. Pada teks kedua itu terdapat kata seperti. Dia kalimatnya itu seperti menyapu selalu digunakan untuk melakukan kerja bakti kebersihan sekolah setelah pelajaran pertama. Pada kata persuasif terdapat dengan kata dengan. Begitu juga dengan kata pada teks kedua terdapat kata dengan. Sekian dari penjelasan kami kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Silakan kelompok lain. Silakan bertanya. Ya. Berikan contoh kalimat menggunakan kata kerja pronominal. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang menjawab saya sendiri. Pertanyaannya yaitu berikan contoh kalimat menggunakan kata kerja pronominal. Contoh kalimat menggunakan kata kerja pronominal yaitu kita sebagai generasi muda dapat mengembangkan
Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Semua yang Anda sajikan di diskusi kelompok itu benar. Ya, baik dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 bertanya kepada kelompok 3 dan sebaliknya semuanya sudah terjawab. Untuk hari ini perlu kita simpulkan pembelajaran kita hari ini bahwasanya teks eksposisi itu memiliki kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaannya ada 8 poin, yaitu menggunakan pronomina. Kedua, menggunakan istilah yang berhubungan dengan topik tertentu. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kausalitas. Yang berikutnya, menggunakan kata-kata kerja menang. Berikutnya, menggunakan kata-kata menunjukkan. Berikutnya, menggunakan kata-kata persuasif. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa baku dan bahasa baku. Itulah kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Semua kaidah itu ada dalam sebuah teks eksposisi. Untuk itu, silakan dicatat tugasnya. Silakan dicatat tugas. Ini. Carilah 2 buah contoh teks eksposisi. Kemudian bandingkan kaidah kebahasaan teks eksposisi tersebut. Titik. Nah, itulah tugasmu, silakan kerjakan di rumah. Ada pertanyaan menyangkut tugas? Tidak. Sebelum kita akhiri, salah satu di antara siswa kami untuk memandu kita dalam doa. Silakan pandu kita dalam doa. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini, dan di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang menulis teks eksposisi. Demikian, terima kasih. Silakan istirahat.